Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Syifa dari kelas D Prodi Hukum Tata Negara semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh tasawuf dan cokoh pemikirannya. Yang pertama yaitu ada Al-Suhrawardi, Al-Maktul, dan pemikirannya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya Ibnu Habsyi Ibnu Amrak. Beliau lahir di Suhrawardi. Suhrawardi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai aliran filsafat, baik filsafat Yunani Persia maupun India. Ia adalah konseptor dari konsep tasawuf al-Isyraqiyah, yaitu sebuah konsep tasawuf falsafi yang dianggap paling orisinil karena konseptornya adalah Suhrawardi. Suhrawardi disebut sebagai Al-Maktul karena pada tahun 587 Hijriah ia dibunuh oleh Halb atau Aleppo atas perintah Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Al-Maktul atau berarti yang terbunuh. Hal ini juga digunakan untuk membedakannya dengan dua sufi yang lain, yaitu Abu An-Najib As-Suhrawardi dan Abu Hafiz Syihabuddin Asy-Suhrawardi Al-Baghdadi, penyusun kitab Awarifil Al-Ma'rif. Latar belakang dibunuhnya Suhrawardi pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi ialah ia dibunuh dengan tuduhan telah melakukan kekufuran dan kezindikan pada masa pemerintahan Salahuddin. Mengenai pemikirannya, ia telah mengungkapkan banyak pemikirannya, di antaranya adalah mengenai sumber cahaya yang mutlak. Menurut Suhrawardi, sumber dari segala yang ada ialah cahaya yang mutlak yang disebut dengan Nur al-Anwar, mirip matahari. Walaupun ia memancarkannya cahayanya terus-menerus, namun cahayanya tidak pernah berkurang dan bahkan sama sekali tidak terpengaruh. Nur dalam konsep ini nampaknya analogis dengan rahmat Tuhan. Yang kedua yaitu ada Muhyiddin Ibnu Arabi dan pemikirannya. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Ibnu Arabi Ibnu Ali. Ia lahir di Murcia, Spanyol tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi. Ibnu Arabi berasal dari suku Altai. Orang tuanya adalah seorang sufi yang punya kebiasaan berkelana. Pada usia 8 tahun, Ibnu Arabi sudah merantau ke Lisabon untuk belajar agama dari seorang ulama yang bernama Syekh Abu Bakar bin Khalaf. Setelah itu ia ke Sevilla dan menetap di sana selama 30 tahun untuk memperluas ilmu pengetahuan. Setelah itu ia pergi ke Cordoba untuk menimba ilmu dari Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Arabi, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah. Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud yang kodim yang disebut kholik dan wujud yang baru yang disebut makhluk. Tidak ada perbedaan antara yang menyembah dan yang disembah. Perbedaannya hanya pada rupa dan ragam dari hakikat yang satu. Yang ketiga ada Ibnu Karim Al-Jilid dan pemikirannya. Nama lengkapnya ialah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di Jilan atau Gilan, sebuah provinsi di selatan Kasvia. Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui oleh para ahli sejarah, namun ada sumber yang menyebutnya bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India tahun 1387 Masehi. Kemudian, ia belajar tasawuf pada Abdul Qadim Al-Jailani. Selain itu, ia juga berguru pada Syekh Syarafuddin Ismail Al-Jabarti di Yaman pada tahun 1393 sampai 1403 Masehi. Ajaran Al-Jili ialah tentang roh. Menurutnya, roh adalah malaikat yang diciptakan Tuhan dari cahayanya. Kemudian dari malaikat ini Tuhan menciptakan alam. Malaikat merupakan makhluk yang terdekat dari sisi Allah. Oleh karena itu ia diberi tempat di alam ufuk, alam jabarut, dan alam malakut. Yang keempat ada Ibnu Al-Farid dan pemikirannya. Ibnu Farid lahir di Homat, Syria pada tahun 576 Hijriah atau 1181 Masehi dan ia wafat di Mesir pada tahun 632 Hijriah atau 1233 Masehi. Ibnu Al-Farid merupakan konseptor dari ajaran Al-Wahdatul
Wahdat Asyuhud, yang dimana ajaran ini mirip dengan paham Al-Wahdat Al-Wujud. Oleh karena itu, sebagai pengamat berpendapat bahwa doktrin ini mendapat pengaruh dari Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Al-Farid, tasawuf bukanlah sekedar ilmu agama dan bukan pula sekedar amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak saja sekedar ma'rifat, tetapi tasawuf adalah ilmu dan amal serta ma'rifat sekaligus. Pada kesempatan lain, ia menegaskan tasawuf bertolak dari dua dasar, yakni pertama melalui kasyif dan ilham, dan kedua melalui amal riyadah dan mujhadah. Yang kelima yaitu ada Jalaluddin Rumi dan pemikirannya. Nama Rumi yang sebenarnya adalah Jalal al-Din Muhammad, namun belakangan lebih dikenal dengan Jalal al-Din Rumi atau Rumi saja. Ia dilahirkan di Balkh pada 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau bertepatan 30 September 1207. Rumi masih keturunan Abu Bakar Asy-Syiddiq dari pihak ayahnya, yang keturunannya Ali bin Abi Thalib dari pihak ibu. Pandangannya dalam hal tasawuf berbeda dengan pandangan kebanyakan ahli tasawuf yang lain, terutama yang bermazhab Jabariyah. Dalam masalah ikhtiar, ia mengatakan bahwa manusia dilahirkan di dunia untuk berjuang dan bekerja keras dalam mencari kebahagiaan hidup. Kalau ahli tasawuf yang lain terpengaruh dari teologi Jabariyah, Jalaluddin Ar-Rumi terpengaruh dari teologi Mu'tazilah disertai dengan teori evolusi yang didapatkannya dari filsafat. Dalam bertasawuf, ia mengemukakan pemikirannya dalam berbagai hal, diantaranya mengenai cinta universal. Dalam pandangan Rumi, Tuhan adalah pencipta semesta yang menciptakan dari ketidakmaujudan. Dalam bahasa Rumi, ketidakmaujudan merupakan dataran tersembunyi yang telah disembunyikan Tuhan di balik selubung eksistensi. Ia bagaikan lautan yang hanya busa yang terlihat, atau seperti angin yang hanya dirasakan melalui gerakan meniup debu. Kesimpulannya yaitu, tasawuf seperti halnya ilmu yang lain, tasawuf juga memiliki tokoh-tokoh beserta berbagai pemikirannya, diantaranya Suhrawardi Al-Maktul, Ibnu Al-Arabi, Al-Jili, Ibnu Al-Farid, dan lain sebagainya. Setiap tokoh memiliki berbagai pemikiran yang berbeda-beda, walaupun diantaranya ada yang berpendapat atau berpandangan sama mengenai sesuatu hal. Membacakan dalil tentang tokoh tasawuf, yaitu pada Quran Surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka, yang artinya sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.